Horas, salam Reformanda Masiha Holongan. Shalom, Horas, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Bandung Reformanda pada hari ini, hari Senin 25 Mei 2026. Nah, sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah kami bersyukur, berterima kasih karena kami boleh menerima hidup dari-Mu. Itu semua karena berkat kasih-Mu kepada kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, ya Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mendengar, boleh menerima, boleh memasukkan firman-Mu dalam diri kami dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, nats firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita dalam bahasa Indonesia. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Di dalam bahasa Batak, iadung dipangulu toddi'i hita, taparangehon ma toddi'i. Nah, sebagai topik adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, mari kita melihat perkataan Yesus kepada murid-muridnya tentang kedatangan penghibur. Dikatakan, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 16 ayat 7b. Penghibur yang dimaksud oleh Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh cinta kasih Allah Bapa, Allah Anak kepada kita manusia. Nah, aliran kasih itulah yang hendak dianugerahkan Tuhan Yesus kepada kita, anak-anak kesayangannya. Ia tidak membiarkan kita berjalan sendiri, melainkan mengaruniakan Roh Kudus sebagai sang penghibur yang setia menyertai setiap musim kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Dalam nats hari ini, Paulus meminta kepada kita, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Roh yang dimaksud adalah Roh Kudus, yang adalah Allah itu sendiri. Dalam suka maupun duka, Roh Kudus senantiasa mendampingi dan menguatkan kita. Ia mengingatkan kita akan hal-hal yang benar dan menuntun kita untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus pula yang menyadarkan dunia akan dosa dan menyingkapkan jalan kebenaran yang membawa kepada kehidupan sejati. Namun, seringkali kita kurang menyadari kehadiran Roh Kudus dan lupa betapa penting peran Roh Kudus sang penghibur yang bekerja secara lembut namun nyata di dalam hati kita. Padahal tanpa tuntunannya, kita mudah tersesat oleh kepentingan daging, lebih mementingkan pikiran sendiri, keinginan atau kepentingan diri sendiri. Paulus mengatakan pada ayat sebelumnya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, kita adalah orang yang percaya pada Yesus Kristus. Kita telah menjadi miliknya
maka hidup kita pun tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging dengan segala hawa nafsunya, tetapi hidup kita dikuasai, dipimpin, bahkan dikuduskan oleh Roh Kudus, Sang Penghibur. Pada bagian lain Paulus berkata, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Saudara-saudara, seperti himbauan Paulus ini, mari kita hidup di dalam dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan bila kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, maka di dalam hidup kita akan tampak dengan apa yang disebut sebagai buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh ini merupakan karakter Kristus yang muncul dalam diri orang yang percaya, yang dipimpin dan hidup di dalam roh. Marilah saudara-saudara sekalian, kita dengan rendah hati memohon agar Roh Kudus sungguh menjadi pemimpin dalam hidup kita. Bila kita berjalan bersamanya, bersama Roh Kudus, kita akan dituntun sampai pada tujuan akhir, yaitu persatuan dengan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur kepadamu atas firman yang boleh kami renungkan. Tumbuhkanlah firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami beroleh iman yang kuat. Dan karenanya kami mengundang Roh Kudus untuk hadir, tinggal dalam hati dan kehidupan kami. Kuatkan kami ya Tuhan, berperilaku yang mencerminkan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Manang di dia tong tong ngolis yun masih ada idoni igili Kita tutup renungan kita pada hari ini dengan bersama-sama berdoa seperti doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sepanjang hari ini. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan, tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.